Mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang Allah muliakan, yang Allah rahmati dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya kembali bisa mengisi dalam acara kajian akhlak. Adapun materi akhlak yang akan disampaikan pada malam ini yaitu yang berjudul Al-Jud wal Karam was Saha, yaitu tentang sifat dermawan, bager, berehan sekurang, ya. Oh, surtenya. Bager atau berehan lawan dari sifat pelit atau medit, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan kepada kita untuk bersikap dermawan, sebagaimana di dalam beberapa firman Allah yang saya bacakan. Pertama, surat Az-Zariyat ayat 24 26. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu berita tamunya Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan? Idda'ulu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Di dalam surat Az-Zariyat ini diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya itu sangat tampan-tampan, ya. Ketika tamu itu datang mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka dengan kalimat salamun qaumun munkarun. Tamu yang datang ini, ya, sangat qaumun munkarun, kaum yang asing gitu. Kita saha di rumahnya, rupanya sangat asing. Ketampanannya melebihi ketampanan laki-laki biasa. Nabi Ibrahim yang sangat dermawan, kemudian beliau faragha ila ahli, ya, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim memberikan hidangan. Hidangannya itu dengan seekor anak sapi. Wah, lain kambing guling deui, sapi guling. Dijadikan hidangan, ya. Nah, si tamu itu nggak mau makan, ya. Ayo makan, nggak mau. Datang ke sini mau menghancurkan kaum Nabi Lut. Ya, itu makan dulu. Saya bukan manusia, kami ini malaikat. Wah, malaikat Pak yang datang. Kaget. Intinya Nabi Ibrahim dermawan sekali. Dia memberikan hidangan kepada tamu. Setiap orang yang lewat disuruh makan. Karena saking dermawannya, sampai-sampai Malak Jibril mengujinya. Ibrahim, kamu dermawan sekali, luar biasa kedermawanmu. Setiap ada tamu, setiap ada orang lewat suruh mampir makan. Setiap orang lewat suruh makan. Apa kamu tidak khawatir tuh? Ya, miskin dan sebagainya.
Nabi Ibrahim sampai berucap cek urang mah kacaletot bahasa ieu mah. Jangankan sapi, bila perlu kalau anak ya dihaluskan oleh Allah untuk dikorbankan ya, dia menyenangkan orang lain, saya siap. Kalau gitu Pak. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Dan mimpinya itu berupa ilham, berupa wahyu. Wahyunya itu mimpi yang pernah dialaminya tadi disampaikan kepada anaknya. Nah, di dalam surat As-Saffat, tadi malam ayah bermimpi. Mimpi apa ya? Menyembelihmu. Ya. Oh, gitu. Sekarang bagaimana panjur madatar? Coba kamu lihat bagaimana pendapatmu. Ya. Apa kata anaknya? Ya abati al, wahai ayah, lakukanlah. Masya Allah Pak, coba bapak mimpi nyembelih anak. Ketika anak tahu, bukannya anaknya marah. Kalau kita mungkin bisa mengatakan kurang ajar bapak, lakukan mencit anak sorangan. Tapi tidak untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ya lakukan aja ya. Ayo dibawalah ke Mina yang sekarang di tempat peruntar jumrah Ula Wusto Aqobah. Dibawa saya ke Mina. Ketika akan disembelih Allah ganti. Ya. Nah, itu saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Allah membalas kedermawanan seseorang dengan balasan beberapa kali lipat. Di antaranya firman Allah yang berbunyi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan harta yang diinfakkan oleh mereka di jalan Allah itu kamasali habbah, seperti satu biji. Kemudian biji itu ditanam menumbuhkan 7 sumbulatin, menjadi 7 tangkai. 1 menjadi 7. Dari setiap tangkai menghasilkan 100 biji. 1 biji menjadi 7 tangkai, jadi 7 tangkai menghasilkan 100. Berarti 1 bisa berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Ya. Gitu. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan. Ya, bagi yang dikehendakinya, bukan hanya 700, bisa jadi 1000, 2000, bahkan jutaan kali lipat. Itu balasan bagi orang yang berinfak atau berderma. Dengan kata lain, kedermawanan tidak akan menjadikan seseorang sengsara, melarat, langsam, tapi justru akan menjadikan harta itu semakin berkembang. Para hadirin rahimakumullah, kemudian di samping itu juga ada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda baginda Nabi Muhammad SAW ini sangat banyak sekali yang berisi perintah kepada kita, dorongan kepada kita untuk berinfak ataupun berbagi. Di antaranya sabda baginda Nabi, ya, mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang didermakan ataupun dibagikan. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya tidak hanya baginda Nabi yang menganjurkan dermawan, tetapi juga para sahabat Nabi. Di antaranya Abu Bakar Siddiq mengatakan sana'iul ma'ruf taqiyun musari'us su'.
perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu dermawan diantaranya taqiyu masari asu, akan melindungi keburukan yang datang tiba-tiba. Jadi orang yang semakin dermawan dia akan terlindungi dirinya. Kemudian lagi Abu Bakar Siddiq berkata lagi, al-jud harisul a'rad. Dermawan itu menjadi perisai dari segala sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ya. Kemudian lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan as-sakha ma kana ibtidaan fa amma ma kana an mas'alin fayaun wa tadamun. Intinya dari perkataan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ini memberikan pesan kepada kita, dorongan kepada kita untuk bersifat dermawan ataupun berehan sebenarnya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, kalau orang melakukan sifat dermawan, lamun orang baguran berehan, tadi terus serius dennya, dina dauhan Allah bakal dilipat gandakan. Minimalnya muang-murangan, tidak akan berkurang. Di samping itu ada beberapa faidah. Faidahnya, dermawan itu adalah al-karam wal jud wal ata'u min kamalil iman wa husnul islam. Dermawan itu adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang dan bagusnya keislaman orang tersebut. Jadi sekapunten kan nilai si eta mah alus keislaman jeung keimanan teh gitu. Bagus banget dia beragamanya. Nah gitu kan. Bagus banget dia beragamanya. Oh, dari mana sisi bagusnya beragama? Lihat aja tuh. Dia senang berbagi. Ya. Itu salah satu. Kemudian yang berikutnya, dalil husnul dzanni billah. Dermawan, sifat berehan itu menandakan bahwa orang itu berbaik sangka sama Allah. Oke, kan tadi kalau kita berderma kita akan dibalas oleh Allah. Kalau orang sudah berbaik sangka sama Allah, percaya akan sabda Nabi, percaya akan sabda Allah, berarti ya kalau begitu Allah tidak akan pernah ingkar janji, saya akan ngasih. Ya, tapi kalau orang berburuk sangka, bener tuh ya, betul nggak ya kira-kira? Kalau saya dermawan dibalas oleh Allah, tak itu kan sudah berburuk sangka, ragu berburuk sangka sama Allah, maka orang tersebut tidak akan bisa dermawan. Ya, ini faedah. Jadi jalmi anu sok infak eta tanda jelema nu alus sangkaana ka Allah. Baik sangkaannya kepada Allah. Punya sifat positif tinggi, cek bahasa Inggris tadi. Terus alus sangka ke Allah bahwa Allah bakal ngabalas. Nah, sedangkan lamun Allah mah tergantung baik dan buruk sangkaan kita. Kalau kita menyangka Allah itu dermawan, Allah akan dermawan sama kita. Tapi kalau kita berburuk sangka sama Allah, Allah pelit, intos. Siapa-siapa dipelitan oleh Allah. Ya. Jadi bukti ya dermawan itu sebagai bukti jalmi anu berbaik sangka kepada Allah. Kedua, al-karamatu fid dunya wa raf'u dzikri fil akhirah. Orang dermawan akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan diangkat statusnya di akhirat. Ya. Dimuliakan di akhirat, tadi akan diangkat statusnya, ditenarkeun bahwa tuh cek Allah tuh. Hei malaikat tuh itu orang dermawan sekali. Lihatlah itu. Ya. Itu faidahnya kalau kita memiliki sifat dermawan. Faidah berikutnya yang kelima, al-karim mahbubun minal khaliqil karim qaribun minal khalqi. Orang yang dermawan dicintai Allah, disenangi
sesama manusia. Sekali lagi, mahbubun minal khaliq, dicintai Allah, disenangi sesama manusia. Ya, coba kita perhatikan. Kita biasanya, jangankan manusia Pak, binatang saja kalau kita di bageran, di nyaahan, di dedehan, termasuk binatang buas sekalipun, lamun kurang dibere, di bageran mah eta sok nurut. Ya, kucing, ya, terus kadena ayam, anjing gitunya, tinggali jalmi-jalmi nu melihara binatang buas, timimiti dikukut, dibere, tidak gede. Tapi sok ningali dina video na YouTube, eta singo anu sok tuh gede no. Ya, binatang yang sangat menyeramkan dan menakutkan setiap orang. Tak udah lantaran dihadean, hiuman kejelman, lundak lendor. Ya, lagi orang yang dermawan pasti dicintai Allah, disukai oleh sesama. Sebaliknya, kamu jelma pelit, cuma dibenci Allah, ya, dan juga dibenci makhluknya, ya. Nah gitu. Makanya nu kalimana hikmah yang kelima, al-karim qalilul a'da wal khusumah li anna khairau mansurun 'alal umum. Ya. Manfaat yang kelima yang akan diperoleh oleh orang yang dermawan. Orang dermawan itu sedikit musuhnya. Ya. Sedikit musuhnya, bahkan tidak punya musuh. Kan tadi banyak orang yang mencintai, berarti sedikit orang yang membenci. Bahkan saya bukan sedikit, ya, tidak ada yang membencinya, tidak yang membenci. Ya, tapi sebaliknya kalau orang pelit justru banyak musuhnya dan dibenci orang. Ya, kenapa? Karena kalau orang dermawan itu kebaikannya bisa menyebar kepada orang lain. Orang dermawan itu menyebar kebaikan seorang lain, maka disitulah orang merasakan kebaikan, timbul rasa senang orang itu kepada kita. Ya, nah gitu Pak. Teruskan. Al-karim nab'uhu muta'addin ghairu maksurin. Berikutnya, faidah kedermawanan itu manfaatnya muta'addi. Apa muta'addi teh? Bisa dirasakan oleh orang lain. So, ada bandingkan. Lamun jalma, andai kata nih, ada orang rajin sholat tahajud, sholat berjamaah, sholat qobliyah ba'diyah, Quran dibaca, ya. Yang sama manfaatna sholat. Buat siapa manfaatnya sholat? Puasa, baca Quran, sholawatan, yang saya manfaatna ke diri sorangan. Karena betul nggak? Betul nggak rasakan tuh manfaat tahajud orang? Tuh apa? Orang lain merasakan nggak? Ya, manfaat sholat duha orang tidak merasakan, baca Quran orang tidak merasakan. Tapi lamun ngasih dermawan, usaha rasana, kurang tuh batur, ya. Makanya, ya, itu manfaatnya teh bisa dirasakan oleh orang lain, sedangkan nulis karasak manfaat aku batur kita lebih ada manfaat. Ya, lebih karasa. Ayah hadis paya, kurang bandingkan. Al-hajjul mabrur, haji mabrur teh cerita balasan ilal jannah, asup ke surga belah. Hadis nomor 2, cek Nabi,
Lamun asup ka surga di mana surgana? Palebah mana tah? Jauh deket jeung Nabi. Teu kasebutkeun jauh deket jeung Nabi. Tapi aya hadis ana wa kafilul yatim hakaza. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim hakaza nanti akan seperti ini. Seperti ini deh, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Begitu dekat. Haji mabrur, pergi haji ongkosnya sabaraha ratusan puluhan juta kan. Bahkan namun itu mah ongkos 40 juta, jang bekal weh 40 juta, 100 juta tak makan. Ya. Udah duseur. Tapi apa terjadi? Menang balasan surat ngan di surga di mana? Tapi nu nganyantuni nu menderma kepada katim cek Nabi hakaja deukeut jeung kuring. Jelas teu tempatna? Kok bisa begitu? Sabab ari haji mah jang diri sorangan, ari berinfak mah kasa karasa ku batu ibadah. Matakwa sakitu lamun dibanding-banding ausan mana zaman rajin tahajud tapi pelit dibandingkan jeung jalma nu berehan tara tahajud tara duha. Alus kena jalma nu berehan. Nu sok sedekah sehari 5.000, 10.000, mayang wal poe 10.000, 20.000 dibandingkan dengan orang rajin tahajud tak sedekah. Bener Pak. Sebab ibadahna karasa kusaha? Ku batur. Ibadah yang bagus mah lebih manfaat karasa ku batur. Ya. Ada tak? Itulah ibadah nu karasa ku batur. Ya. Terus berikutnya anu kagenep 7 ya. Tusmiru husna sana'in nas alaihi. Dermawan bisa membuahkan pujian dari orang yang menerimanya. Ya, sok ayeuna. Nu berehan dipuji dicela. Dipuji, hebat saya teh berehan. Tapi nu pelit dicela, geus pasti. Makanya kedermawan itu melahirkan pujian. Ya, tidak melahirkan celaan. Terpuji. Ya. Tapi ulah yang kapuji ku batur. Ya, yang kapuji ku batur. Tasih naina. Anu kasalapatna 8 taba'asut taqabul istimai. Kedermawanan bisa melahirkan takabul, saling menjamin takabul teh, ya, saling bantu membantu, ya, di antara masyarakat. Coba ya, abdi ngawas di perumahan, tuh Grand Mutiara, di Grand Mutiara. Warga dihimbau, ayo Pak, kita berinfak tiap bulan. Berapa aja sekemampuan Bapak. Diminta tak tiap bulan teh. Anu 50, 50, 60, anu 100. Sarela, sasukarela. Kumpul artos eta teh. Ketika kumpul gimana? Diadakan pengobatan gratis. Jadi setiap warga Grand Taruma, Grand Mutiara apa? Berobat ke klinik Az-Zahra gratis. Pokoknya tiap hari yang berobat dijamin kan, gratis kan. Tina uang kencelengan eta. Tapi satu jelema nu hayang ka dokter wae aya teu? Mumpung gratis saya harga klinik kah moal poe. Aya gitu. Tah ya ada kabeh hayang cager. Ya kan? Tah sok ayeuna teruskeun ka Grand Mutiara. Sampai punya saldo ratusan juta, beli ambulan.
yang mengantarkan jenazah, satu ngurus jenazah. Pokoknya mah nu kamaotan geus teu kudu mikirkeun boeh, teu kudu mikirkeun tenda, teu kudu mikirkeun kursi. Sudah dari uang situ. Jamin. Makananna dijamin. Jadi tahlilannya di drop. Makan atau snack. Entah hal. Gitu. Kayak batur maut, aya gitu cenah kuring mah supaya menang jamon. Isukana galiran keluarga teh mana naon? Moal aya kan? Betul enggak? Bapak heula tah. Siapa? Yang mana? Henteu. Ya, dijamin Pak. Itu akibat tahun tah kedermawanan timbullah takaful. Saling menjamin satu dengan yang lain. Ya. Gimana takaful tah? Jadi muka 9 dermawan itu melahirkan yajidul barakah bir rizki wal umri. Sing yakin Pak, seyakin-yakinnya bahwa sifat dermawan, sifat berian itu akan menambah kebarokahan. 1 barokah rizki, 2 barokah umur. Apa barokah rizki? Di mana butuh ayah. Di mana butuh ayah, insya Allah pasti bakal barokah. Ya, ayah we di mana we jalan nanti ke barokah. Terus barokah umur. Orang yang dermawan akan barokah umurnya. Bagaimana barokah umurnya? Umurnya akan lebih banyak dipakai untuk tanah. Umurnya akan lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang positif. Itu barokah umur. Ya, jadi kalau kita sekarang diberikan oleh Allah keinginan untuk taat, itu barokah. Murengket, embung, nolak dua maksiat, itu barokah. Barokah umur kita. Jadi kadenya barokah teh lain ayeuna menang berkat terus sebut barokah. Tidak. Barokah itu di mana-mana hidup kita semakin baik, sehat, rezeki tidak kekurangan, pas betul ayah. Kemudian lagi ibadah lancar, itu umur yang baru. Sekalipun usia cuma sampai mungkin 50 tahun, itu barokah. Ustadz Rahmatullah almarhum barokah umurnya. Ya, abdi saksi dah Pak. Ngajar Quran, terima ngajar di DTA, ngajar TPI, ngajar di DTA, di abdi madrasah, ajar mimpinan. Barokah. Isuk ngajar, siang ngajar, peuting ngajar, itu barokah. Usia Ustaz Rahmat cuma berapa? 50 tahun setilunya. 73 berarti 51 tahun umur. Tapi kita bisa sebanding bahkan melebihi jalma diberi umur 100 tahun. Loh kok bisa gitu? Ini 100 tahun pakai mentang lang layangan wal sore bintang alam. Ayo, punten ya. Kementang layangan mancing, musuh, dohor, jong weh, lain ulah musuh sebaik. Kuring teu usul teu saya musuh, dah sok narima. Ngan ingat tuh waktu lahor ya sholat lah, deui. Bahkan musuh teh sebagian ujian kesabaran pang. Lamun rek nguji ka jalan manusia sabar untuk tukang usep tinggal gitu. Ya kan? Betul. Kang usep jangan jantang putar Pak, ngan tukang usepnya. Sok ya Bapak sabar tongkrongan we gitu. Mata teu kiceup. Gerak sotik respect. Lain ulah sok. Dohor ulah kos kajadian ngamari tah. Bejaan ye Pak geus sareupna maghrib. Kalau kan usep pae nang alam sampur gelelek kan. Jam. Dan sebagai itu, sok wae. Dohor lah, asar heula, deun we mancing deui sok bae. 24 jam ka subuh sugan ke balik deui an asal ninggalkeun kewajiban we. Ya.
Majikan butuh, Pak, teh jang belanja. Transfer ya, gampang, TM kita. Mending atau rek mancing teh, Bapak rek mancingnya saminggu. Ya, mana tuh? Kemana Pak? Kalau itu, Bapak saminggu itu mah tuh, abi ke kumah dia. Tah 20 juta sekali saminggu. Atau banget ada pemajikan. Itu kudu urusan salaki. Benar enggak? Shopping kali itu kali singgila mancing apa kayak suka datang kali mancing deui. Paling bisa gitu kan bener. Datang ke rumah mau mancing deui Pak. Seneng kan pemajikan itu mancing deui Pak itu sabulan tinggal hitung we 30 juta mah tah. Pasti senengan kan. Ya. Ulah supaya ya sing barokah. Banyak di sekolah orang ulah sok main masih kena main panggal lah itu panggalnya. Aduh kenapa? Begitu naon dah biasa balap nanti manuk. Lain ulah sampai hobi mah kan ulah sok tensu leos karena sholat karena kewajiban. Terakhir al-karom yuridu fil bari syuran. Orang yang berdermawan melahirkan rasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari orang lain. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah itulah sebagian daripada keuntungan kita dermawan. Kemudian, apakah dermawan itu harus selalu memberi harta? Ai berehan teh kudu duit baik itu. Untuk Pak, dermawan itu tidak harus dengan selalu identik dengan harta. Kasihan atuh lamun dermawan selalu identik dengan harta, kumaha jelema teu boga harta. Betul enggak? Dia bisa nyalakan pangeran Gusti. Iya sih, Gusti jadikeun abdi jelema fakir. Jadi abdi teu bisa dermawan kos batur. Coba menjadikan jelema bangharna. Baru moal kos kieu. Kudu nyalakan pangeran. Ya kan? Nah makanya dermawan itu bisa jadi yang pertama, dermawan itu bilmal dengan harta. Kalau bagi yang punya harta silakan. Itu juga harta itu jadi alat untuk berderma, bukan hanya sebagian dari alat untuk dermawan. Bukan hanya harta saja yang bisa menjadi alat dermawan, hanya sebagian. Kalau sebagian ada yang lain ada, apalagi ilmu. Sok ngajarkeun ilmu ka batur. Ilmu kan lain ilmu akhirat tuh, ilmu dunia juga ada. Betul enggak? Misal tadi ya, Pak, hari Bapak ku hebat-hebating mancing sih. Nah, ajaran untuk abdi. Mancingna. Sok ka dieu. Di jampean. Ya, jampean. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tak sok bener we. Ilmu eta teh geus dermawan batur. Yang akhirnya orang itu harus beli ikan tiap minggu sekian, cukup modal mancing. Ya kan? Bisa kan? Dengan ilmu naon deui sok ayo. Da loba dunia teh usaha. Ku masih kuring teh yang bisa maju usaha teh ieu atuh penampilan, penawaran, iklanan, jajakeun ka batur. Eta kan dermawan keneh nu kitu. Ya, ilmu nya sok. Tani masih Pak nu nyawa teh kuring mah gagal we ya. Aya bisa kos Bapak. Ayo geus lah sakolana ka kuring, diajarkeun. Tapi ke batur panenna alus. Itu juga dermawan, Kak. Ya. Dia tidak punya harta tapi bisa cara macul, tapi bisa cara neplok kemutan itu apa? Ya. Pak, aduh Bapak minta ya, Bapak mau ke peternakan. Ya, ajarkan Bapak kuring, kumaha sih cara muhayam. Caranya berternak kambing. Oke, diajarkan ilmu sampai orang lain itu bisa itu juga dermawan. Nukatilu bin nasihat. Dermawan itu dengan nasihat, dengan tausiah.
Aya batu datang, aya masalah Pak, abi teh aya masalah keluarga, coba itulah abi pasien bong bolongan. Berikanlah kepadaku. Udah Bapak mah ketinggalannya kelihatannya rumah tangga tuh harmonis. Ya. Misalnya ya, kasih nasihat. Oh, ada orang minta nasihat, kasih nasihat. Itu juga apa tuh? Dermawan juga. Berarti lu tah harta, ilmu, nasihat, nu kaopatna raga. Ya, dengan raga. Misal bangun masjid, teu bisa saya maku harta mah. Ya, ngan kieu we kuring mah rek nyumbang tanaga, aing batur rumah, kebenaran di batur teh keur pere digawe. Ah, sapoe mah disumbangkeun tanaga teh ka masjid. Ku batur dibayar 200.000, di masjid mah gratis. Kuring ngadu. Ya. Eta ge sarua. Dermawan dengan harta, aya tatangga, duh. Kan di urang mah jarangnya aya ngabangun bumi teh rereongan gitu. Ya. Tapi di daerah Subang mah di itu abi katos kapungkur, saya pernah lihat dulu. Jadi orang kalau bangun rumah teh cuma menyediakan bahan bangunan saja. Satu, yang kedua menyiapkan makan. Untuk siapa? Untuk yang bantu di rumah. Makan siang saja Pak. Ketika asar. Tama dah ngabangun rumah teh. Itu sampai berbulan-bulan, sebulan beres. Anu ngaduk, anu masang, anu bikin kusen. Besar tuh tak beres. Aya 20, 30 warga teh bantuan. Begitu juga ketika orang lain membangun sama mantuan kan itu tenaga. Gotong royong istilahnya. Geus beres. Ya. Eta ge begitu juga itu sama dikatakan orang dermawan. Sehingga disebutkan si eta mah ampang birit. Apa artinya? Ringan pantatnya. Ringan pantat itu gampang sekali dia membantu. Ya. Toh, jadi ulah pikiran orang, pola pikir kita dermawan itu hanya identik dengan harta tidak. Aya batur rek mendas kali mau salat berjamaah. Orang kasihan nih, mau salat berjamaah, banyak kendaraan. Set jagaan Pak, maaf Pak, ini kakek mau belanja sholat. Itu juga dermawan dengan raga. Ya, yang keempat, yang kelima dermawan dengan apa? Dengan doa. Nah, mendoakan orang lain supaya orang lain itu dapat apa? Limpahan anugerah dari Allah. Ya, kadang-kadang Pak, ya kita ini hidup sukses itu bukan karena doa dan usaha kita saja atau doa kita saja. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang banyak mendoakan kepada kita, dan itu lebih dijabah, ya, daripada doa sendiri. Bisa jadi mereka, makanya sok perbanyaklah memberi manfaat. Karena bisa jadi di antara mereka di sepertiga malam, di saat-saat sedang dia mendoakan kepada kita, doanya dijawab oleh Allah. Ya? Nah itu juga apa? Mendoakan orang lain bagian daripada dermawan. Ya? Para hadirin rahimakumullah. Nah kemudian apa yang bisa menyebabkan seseorang dermawan? Yang menyebabkan seseorang dermawan itu diantaranya adalah taufik dari Allah. Dia yang paling utama. Penyebab seseorang dermawan itu yang pertama adalah taufik dari Allah. Allah menciptakan di dalam hati orang itu hati, kehendak untuk berbuat baik. Kalau tidak ada taufik nggak ada. Makanya bersyukurlah kalau kita sekarang bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik kepada sesama karena hidayah taufik dari Allah. Kurang ya abdi ya Pak, bicara masalah taufiknya. Kuring ngaji nandang kasebut ke nana, punya pesantren, ya.
belum tentu lebih mulia dari bapak-bapak, belum tentu, dan bapak-bapak bisa jadi lebih mulia daripada antum. Apa yang membuat kemuliaan itu? Bukan karena ilmu agama, tapi karena mengamalkan karena ilmu agama. Ya, kalau bapak lebih banyak mengamalkan ilmu agama, bapak lebih mulia. Orang yang bergelar ataupun orang yang berketurunan, misalnya keturunan jalma, wah enakan lagi ramenya. Misalnya keturunan Habib keturunan Juliah Rasul, ya, belum tentu lebih mulia. Ya, apa yang membuat mulia? Ilmu amal, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu yang menjadikan mulia seseorang. Tong kecil hati, ada orang macam keturunan Nabi, tong kecil hati, Pak. Dan ngajamin manaon hakikat hati Allah, syariat orang boga ilmu diamalkan, boga amal berdasarkan ilmu itu. Ya. Dan itulah orang yang perlu dihormati. Ya. Orang yang berilmu, amalia, beramal ilmiah, akhlaknya bagus, jempol sama. Sanajan lain Habib, lain Sayyid, lain Salib. Itu mulia mereka. Ya. Ingat keturunan apa? Nabi Nuh dia punya anak. Anak Nabi Nuh, kamu eta anak Nabi. Da teu mulia ieu hina eta anak Nabi Nuh. Nah sababna nyatu iman. Sugan cenah pamajikan Nabi mah cenah mulia. Ah ceuk saha? Ah ieu pamajikan Nabi hina. Pamajikan Nabi Lut masuk neraka, da kupur. Teu iman ka Nabi Lut. Tuh geuning ya. Tuh enggak? Pamannya Nabi Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Urang lain nanaona Nabi. Kumaha tuh cenah? Bisa jadi mulia ilmu dan amal, ya, nu datang natina taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Nu keduanya yang menjadikan seseorang dermawan itu sebabnya adalah memang sudah menjadi apa? Sudah menjadi tabiat. Orang itu kan ada punya tabiat pelit, punya tabiat dermawan. Kalau orang sudah punya tabiat dermawan, ya udah itu mah. Bisa jadi bawaan watak mah. Itu penyebabnya. Tapi kemana pelit? Pelit oke bisa jadi dermawan asal dilatih. Ya kan? Anjing itu punya watak galak, tapi dilatih jadi jinak. Ya kan? Dilatih. Nah, nuka opatna, nuka tiganya yang menyebabkan orang dermawan itu adalah hubbu amal khair, cinta akan amal kebaikan, senang berbuat baik, rasa senang. Karena ada rasa senang berbuat baik, maka disitulah dia akan beramal. Ya, dermawan. Hadirin rahimakumullah, yang menyebabkan dermawan berikutnya yang keempat adalah hasu al khair. Dorongan dari orang lain. Tadi mah tidak mau ngasuh, kan tidak mau ngasih, ya. Tapi karena ada orang lain, berakut motor, ayo tuh, kan soal gitunya. Nyata lamun keur aya organ tunggal nusuk nyawer geunya. Teh mah kan mau nyawer jang disebut ngaranna, woi keluar ka burudul. Ya kan? Karena dorongan dari orang lain. Ayo tuh Pak, cenalah salebar mah nyawer. Tapi mah tidak, karena didorong orang lain. Melihat orang lain, didorong sama orang lain, itulah yang menjadikan seseorang dermawan. Ya. Jadi kuasa itu, ya, ini penting sekali. Bergaul dengan orang baik, dengan orang dermawan, nanti akan mempengaruhi kita untuk bersifat dermawan. Ya. Nah, terakhir barangkali yang menyebabkan seseorang dermawan itu karena lingkungan, ya, lingkungannya. Ketika lingkungannya sudah membiasakan ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya,
maka melahirkan sifat kedermawanan. Seperti tadi kan saya sampaikan di warga Grand Village di situ masyarakatnya diajak untuk apa? Berbagi. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak mau berbagi, timbul rasa malu. Di Cirian saya sama teramere sana. Kan gitu. Kan malu akhirnya. Akhirnya kebawa ke sasaren. Nutalina hanya terbawa arus, akhirnya bisa merasakan enak juga ya. Dengan dermawan ini saya ditolong, saya dibantu, akhirnya jadi kebiasaan. Karena lingkungan. Tapi kalau lingkungannya memang paralit, ya hese. Dia akan pelit juga. Makanya bentuk lingkungan itu bisa menentukan kedermawanan atau tidak seseorang. Hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau ada yang bertanyakan, silakan. Tidak ada. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin hamdan liwafi ni'mati rabbana lakal kama yanbaghi wa ta'ala sultan. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudina biha min jami'is syad wa tarfa'una biha indaka a'la darajat tuballighuna biha as-salawat min jamil akhirat wal hayat wa ba'dal mat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ansur anfusaka amin. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwarta bi syamsika badana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al ajril ghabar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fikrahum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.